Yang Mulia, kita minta waktu 10 menit untuk 5 menit pada Laiwoi dan 5 menit pada Bukit Kongga, baru nanti kita lanjutkan sesi akhir untuk Bupala setelah juga. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini oleh Kerajaan Bali hanya garis besarnya yang kami sampaikan, dan secara tertulis kami akan serahkan. Karena kalau kita baca mungkin 1 jam, 2 jam tidak. Karena kami ini sudah punya hukum adat. Kalau salah, merupakan sumber meliputi kerajaan Laiwoi, Konare dan Mekongga. Jadi sama. Terlebih itu kami bacakan apa yang perlu kita sama ketahui. Terima kasih banyak pada Kanjeng Sultan Demak yang kami sangat hormati. Beliau pada saat saya konten yang lagi siap walaupun badan boleh kuat, tapi selamat siang. Yang saya muliakan para raja, sultan, pemangku adat, dan para pejabat negara. Izinkanlah saya pada kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan topik yang berjudul bangsa dan identitasnya. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa kita dijajah selama 350 tahun. Identitas dan karakter bangsa ini sudah lama menjadi jiwa dan cara hidup masyarakat yang menjadi budaya Nusantara yang terkubur selama masa penjajahan. Pertanyaannya adalah, mengapa begitu lama kita dijajah? Apakah kita hanya pasrah tidak melawan? Saya jawab, perlawanan itu ada. Tetapi perlawanan ini sifatnya sporadik. Kita tahu bahwa ada di Diponegoro, bagaimana kerajaan di Aceh untuk memerangi Belanda waktu itu. Termasuk almarhum ayah saya pernah dibuang di Sengkang selama 2 tahun karena mengganggu juga Belanda. Pada akhirnya karena situasi dan kondisi, kalau tetap dipertahankan itu kerajaan Laiwoi itu pada 1851 akan bergerak sehingga kita itu dijajah nanti pada tahun 1917 secara formilnya dengan keluarnya Pertek Prasari. Jadi menjawab daripada ada waktu itu sebelum dan punya rasa kebangsaan, belum memiliki persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga perlawanan yang dilakukan hanya bersifat lokal dan sporadis. Kesadaran berbangsa, keinginan bersatu untuk menjadi satu bangsa dan negara yang merdeka berdaulat mulai timbul dimotori oleh para raja, sultan, dan ratu dan segenap raja, karena pada waktu itu bangsa dan negara
belum terbentuk. Jadi kita ini sudah terbentuk sebelum negara NKRI ada. Oleh karena itu, para raja dan sultan dan bangsawan muda mulai sadar bahwa melawan penjajah tidak cukup hanya menggunakan cara-cara yang konvensional, tetap secara fisik, tetapi harus dibarengi dengan cara-cara yang modern yang bersifat politis, dan harus kita bersatu membentuk satu semangat kebangsaan yang identitas dan karakter bangsa yang sudah lama terkubur mulai muncul kembali dengan waktu, religius, lain-lain yang merupakan jiwa dan cara hidup yang sudah lama berlaku sejak dahulu kala. Kesadaran berbangsa muncul dari awal, dari kalangan raja dan ratu, sultan. Kesadaran berbangsa artinya keinginan untuk menjadi satu bangsa dan negara, yaitu bangsa negara Indonesia, yang kesadarannya berbangsa substansinya adalah gerakan persatuan perwujudan suatu bangsa yang memiliki kehormatan dan kemerdekaan dan kekuatan sendiri. Kesadaran berbangsa ini kemudian diikuti dengan sebuah sumpah pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda itu berisi penegasan akan Indonesia satu, yaitu satu bangsa. Inilah yang mengantarkan perjuangan bangsa Indonesia sampai pada titik kulminasi perjuangan, yaitu proklamasi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Kesimpulan untuk memperhemat waktu yang lihat. Kesimpulan, persatuan bangsa merupakan satu kunci keberhasilan dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, untuk mewujudkan persatuan dan harus mau bersedia hidup dalam perbedaan. Perbedaan merupakan satu rahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dipersoalkan. Jadikanlah perbedaan, kebinekaan menjadi salah satu identitas bangsa yang kita sebagai modal untuk semakin memperkuat rasa persaudaraan dan persatuan. Keempat, untuk mempertahankan persatuan bangsa dibutuhkan negara penyelenggara negara dan aparat hukum yang adil, bijaksana, tidak diskriminasi dalam semua aspek kehidupan sosial. Kelima, jadilah anak bangsa terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Bangsa dan negara sudah merdeka, jangan memiliki mental bangsa yang mau dijajah, dicintai, dihormati, dibanggakan terhadap bangsa sendiri. Oleh karena itu, melalui juga ini kami titip pesan, karena ini kita ini kalau berandai-andai ini kita sudah, saya ini sudah di penghujung, artinya umur saya sudah 76 tahun. Umur boleh tua, tapi jiwa umur muda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi cita-cita bersama dapat diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya tambahkan, kiranya dalam pertemuan ini terutama ada katanya profesor yang mulia bukan itu menjadi tokoh guru untuk menunjang keberhasilan muktamar ini, supaya menghasilkan, supaya kalau perlu diundangkan dalam lembaran negara dalam bentuk undang-undang.
Ya, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Kadang-kadang Kami silakan langsung.